Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Hendra Lim, dan ini adalah sebuah kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman semua tentang perang dalam sudut pandang agama Buddha. Manusia punya sejarah panjang tentang perang. Sudah ribuan tahun, sejarah mencatat banyak peperangan yang terjadi. Apakah antar suku, bangsa, dan negara. Anda pasti ingat ada yang namanya Perang Dunia Pertama dan Kedua. Dan sekarang pun dunia tetap mengalami perang meskipun skalanya kecil. Yang paling in kan apa yang sedang terjadi di Rusia dan di Ukraina. Oh, lebih tepatnya Ukraina, bukan di Rusia. Lalu bagaimana kita sebagai seorang siswa Buddha bersikap? Bagaimana cara pandang kita terhadap hal ini? Teman-teman, ada satu petikan di Tripitaka yang Anda dapat temukan di Dhammika Sutta, di mana Buddha menjelaskan tentang sikap seorang Buddhis tentang pembunuhan. Kok pembunuhan ya? Ya, namanya perang pasti tidak mungkin lepas dari adanya pembunuhan. Ada sebuah gambar di internet, di Twitter, yang menunjukkan dua orang prajurit yang sama-sama sedang menodongkan senjata. Dan ada sebuah caption di dalamnya yang tulisannya kira-kira seperti ini, I kill him because he is going to kill me. Jadi dua prajurit ini mempunyai cara pandang yang sama sehingga mereka sama-sama menodongkan senjata. Lalu, bagaimana kita sebagai seorang siswa Buddha menyikapi hal ini? Kembali ke apa yang telah Buddha ajarkan di Dhammika Sutta. Di sana terdapat penjelasan tentang bagaimana seseorang tidak melakukan pembunuhan dan tidak mendukung terjadinya pembunuhan. Jelas, berdasarkan apa yang telah Buddha uraikan, yang tercatat di dalam sutta ini, sikap kita sebagai seorang Buddhis adalah tidak memihak antara dua belah kubu yang sedang bersiteru. Karena kalau kita memihak kepada salah satu kubu, berarti kita mengharap dia menang, dan otomatis tentu saja kita berharap perang ini akan terus terjadi. Yang disikapi seorang Buddhis adalah ingin agar perdamaiannya terjadi. Bagaimanapun juga, perdamaian adalah harga mati. Kalau NKRI harga mati, kalau ini adalah perdamaian adalah harga mati. Bagaimana tercipta suatu kondisi yang kondusif di mana kedua belah pihak dapat menghentikan upaya saling menyerang, saling membunuh, saling menaklukkan, sehingga kedamaian bisa tercipta. Makanya para pemimpin negara di dunia beberapa ada yang berusaha untuk mendekati kedua belah pihak agar perangnya bisa terhenti. Demikian juga sikap kita sebagai seorang Buddhis. Lalu, kita kan tidak punya pengaruh langsung ya. Dalam kondisi ini siapa saya, siapa juga Anda gitu. Tapi paling tidak kita berusaha menjaga batin ketika kita melihat berita, kemudian membaca berita, melihat berita, kita berupaya untuk berharap, berdoa semoga perangnya segera terhenti. Dan juga kalau ada diskusi tentang perang yang terjadi, udah cabut aja lah, nggak usah lanjutkan lebih lanjut ya, kita ganti topik aja gitu. Kenapa? Karena tentu kalau kita sudah terlibat dalam pembicaraan ini, terus ada satu pilihan untuk mendukung, ya saya khawatirnya kita juga menciptakan arus-arus batin yang buruk di dalam pikiran kita. Jadi sebagai seorang siswa Buddha, sikap kita jelas ketika ditanya bagaimana pendapatnya tentang perang di sana, perang di sini, kita langsung aja jawab. Semoga perangnya segera terhenti, semoga kedamaian segera tercipta.